Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkan Ditama, NIM 120219030 dari kelas SI 4304 akan menjelaskan tugas dari matkul algoritma dan pemrograman. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan fungsi dan lain-lain. Fungsi itu eh, fungsi dari si fungsi ini untuk mengatasi permasalahan penulisan ulang pada kode tertentu. Fung, Kalau jika kita menggunakan fungsi, maka kita akan membuat program itu bersifat reusable, bisa digunakan berkali-kali. Nah, contoh membuat fungsi ini misalnya kayak seperti ini, definisi nama fungsi. Pas ngeprint itu keluarnya hello, ini fungsi. Begitupun dengan yang salam. Jika salam, dia langsung ngeprint assalamualaikum dan selamat pagi. Begitupun dengan yang ini. Jika yang codingan saya, definisi dari kuliah. Kuliah maka akan print kuliah online. Dan saya akan memanggilkan fungsi-fungsi saya. Kuliah, 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 kuliah. Sampai 5 kali. Dan outputnya akan seperti ini. Kuliah online-nya 5 kali. Kuliah online, kuliah online, kuliah online, kuliah online, dan kuliah online. Adapun sintaks dari fungsi ini. Kata kunci def diikuti oleh function name atau nama fungsi, tanda kurung, dan titik dua. Nih, def function name, nama, nama fungsinya itu parameters, dan tanda kurung, dan titik dua. Menandai kepala si fungsi ini. Parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Ya, yang itu tadi dalam parameter. Function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau menjelaskan penjelasan fungsi. Diletakkan paling atas setelah baris def. Ya. Setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan statementnya apa. Dan return bersifat opsional gunanya untuk mengembalikan suatu nilai expression dari si fungsi. Nah, contoh lain lagi, definisi sapa kurung nama. Nah, nama ini kalau seperti ini. Kodenya print hi plus nama plus apa kabar. Berarti sapa kan sapa. Kurung si nama petik atau kutip si nama itu bisa Umar, bisa Ratna, bisa Ayu. Nah, outputnya akan seperti ini. Sama dengan yang saya buat. Def nama, sapa nama. Hello itu plus nama, koma selamat malam. Sapa namanya Kyle. Nah, outputnya hello Kyle selamat malam. Yang kedua juga sapa nama, sapa Farah. Berarti hello Farah selamat malam. Dan ketiga itu si Alex sama seperti yang dua ini. Sapa Alex, hello Alex, selamat malam. Nah, dan ada juga fungsi membuat rumus seperti ini. Nah, ada jenis fungsi itu ada dua, ada fungsi tanpa mengembalikan nilai dan fungsi dengan mengembalikan nilai. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Namun kadang kita butuh dari fungsi untuk menggunakan pada proses berikutnya. Contoh fungsi tidak mengembalikan nilai. Contohnya seperti ini dan yang saya buat. Tidak mengembalikan nilai. Definisi luas fungsi panjang. Ada panjang, ada lebar.
luasnya itu luas sama dengan panjang kali lebar. Maka dia ngeprint luas persegi panjang, si floatnya itu hasil dari panjang kali lebarnya. Ini eh, dan tulis ini luasnya berarti, jadi si panjang itu berarti kan ini tulis luas persegi panjang. Dalamnya itu panjang itu 9 berarti lebarnya 14. Nah, outputnya akan luas persegi panjang 126. Nah, kalau tidak memberikan nilai seperti ini. Dan yang kedua itu ada fungsi mengembalikan nilai. Luas segitiga alas tinggi adalah sama tinggi. Rumusnya luas alas kali tinggi bagi 2. Kalau mengembalikan nilai itu harus ada returnnya supaya kembali ke asalnya lagi. Print luas segitiga si D, D ini supaya tidak koma, dan luas segitiga seperti yang atas tadi. Jadi alasnya 5, tingginya 10. Jadi 5 kali 10 bagi 2. Ini 25 hasilnya, outputnya 25. Nah, adapun variabel global dan lokal. Variabel global itu variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan yang lokal itu bisa diakses di tempat dianya aja. Seperti contoh yang ini dan punya saya. Variabel global, namanya John Price, alamatnya di London. Kalau lokal, dia itu hanya terbaca si programnya itu dalam si tapannya ini, hanya yang di sini saja. Kalau yang global itu bisa dipakai dari awal sampai akhir. Nah, nama S siapa si Tam Q, itu alamatnya Bogor. Berarti kalau yang perinama yang ini berarti dia inputnya yang si John Price, tidak tidak seperti yang ini. Nah, di local print yang ini. Nah, outputnya nama John Price London, nama Tamki Bogor. Nah, yang tersedia itu ada lambda. Lambda expression atau ekspresi lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Kalau di fungsi kita biasanya menggunakan def, tapi ini nggak pakai def. Contohnya ini greeting lambda. Kalau yang saya greeting lambda terus name itu yang kayak tadi, yang name yang ini, tapi seperti ini jadinya. Lambda name print f selamat pagi, koma, dia itu langsung pakai kurawal atau yang lain kayaknya juga bisa, name terus tanda seru. Jadi sapa sama greeting itu jadi sama aja. Greeting Iana jadi selamat pagi Iana. Yang kedua ada greeting Horix, selamat pagi Horix. Dan sapa, kalau pakai sapa juga sama aja, sama Wamai, selamat pagi Wamai. Dan sapa kali, selamat pagi kali. Nah, setelah itu kita kita tidak harus pakai lambda, tapi dalam kasus tertentu lambda lebih baik. Lambda itu ada fungsi filter, map, sama reduce. Kita akan membutuhkan lambda. Kenapa? Karena di fungsi-fungsi tersebut membutuhkan parameter fungsi. Nah, ini contoh lambda. Bilangan 10, 2, 8, 7, 5, 4, 3, 11, 0, 1. Filter result sama dengan map lambda x titik 2 x kali x, berarti x itu si bilangannya. Maka ngeprint please filter result. Jadi dia nge outputnya
10 kali 10, 2 kali 2, 8 kali 8, dan seterusnya. Kalau bilangan genap ini belum selesai, jadi tidak keluar hasilnya. Nah, kalau yang punya saya, bilangan 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. Nah, jadi hasil virtualnya map lambda x kali 2, x bilangan, print hasil filter. Berarti outputnya berarti 100 kali 2, 99 kali 2, 98 kali 2, 97 kali 2, 96 kali 2, 95 kali 2, 94, 93, 92, 91 kali 2. Nah, kalau yang menentukan bilangan genap, genap sama dengan lambda x modulus 2 sama dengan 0. Hasil genap itu di listnya berarti ini menentukan 10 atau 11 angka pertama yang 11 angka pertama yang genap. Berarti print hasil genap bisa outputnya 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, mungkin begitu saja dari saya penjelasan fungsi dan lambda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.